Sidang lanjutan kasus penganiayaan terencana yang menasbihkan Mario Dendi Satrio dan Shane Lucas sebagai terdakwa kembali menciptakan drama menarik saat digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin siang. 5 orang saksi yang terdiri dari 5 security sebuah komplek perumahan menjadi saksi dari pihak jasa penuntut umum. Di kursi panas pengadilan, kelima security itu kompak menyatakan bahwa Mario Dendi melakukan penganiayaan berat kepada David Ozora hingga tubuh David sulit dimasukkan ke dalam mobil karena kedua kakinya demikian kejang hingga tak bisa dilipat. Dari saksi-saksi yang ada ini, ya saya secara pribadi semakin yakin lagi bahwa sungguh sangat bisa diperdebatkan masalah perencanaan itu. Karena yang pertama, mereka itu datang ke rumah itu, ya mau bicara itu di teras, gitu. Mau bicara itu di teras, cuma tidak diperbolehkan sama pemilik rumah, ya jangan di sini. Pindahnya pun itu ke belakang mobil. Tadi saksi-saksi satpam yang bekerja di situ menyatakan bahwa ini rumah, ini tempat kejadian, ini mobil. Jadi kalau memang mau direncanakan ya di sini dong, ngumpet dong di belakang mobil. Bagi kubu Shane Lucas yang menjadi terdakwa 2, kesaksian kelima security menguntungkan posisi Shane sebagai tersangka yang tidak ikut melakukan penganiayaan, tapi hanya merekam kejadian. Kuasa hukum Shane, Happy Sihombing, langsung memohon kepada Hakim Ketua agar persidangan Mario Dendi dan Shane dipisah karena peran mereka berbeda. Tuntutan dan pasal yang dikenakan pun berbeda. Sayangnya permohonan pihak Shane itu ditolak oleh majelis hakim. Kami dari tim kuasa hukum, sidang hari ini bagi kami hal yang positif untuk Shane, ya. Karena saksi-saksi yang diajukan saat ini adalah setelah terjadinya penganiayaan upaya yang dilakukan oleh Shane. Kami kan mengajukan permohonan secara tertulis. Nanti dalam putusannya juga ini supaya dipertimbangkan kenapa dipisahkan. Padahal formalnya itu adalah dipisah, penuntutan masing-masing dipisah gitu. Tapi semua adalah kewenangan dari majelis hakim. Tapi kami juga akan nanti minta untuk seluas-luasnya gitu. Tadi katanya alasan teknis dari majelis hakim, kami percaya itu. Makanya tadi kita kan tidak ada masalah perkara ini diteruskan secara bersama-sama, ya kan? Tadi kan dari kuasanya Shane menyatakan bahwa minta sidangnya dipisah. Kami tidak ada masalah, karena kalau dipisah makin lama lagi keluarga korbannya juga. Masa korban kita suruh tunggu lagi sih, lama lagi. Terus dari sisinya Mario juga biar jelas juga seperti apa yang harus dia tanggung gitu. Seperti sidang sebelumnya, kubu Mario Dendi mengumbar tekanan yang mereka hadapi dari publik dan para penegak hukum. Kali ini, Andreas Nahot Silitonga, kuasa hukum Mario Dendi, menyebut bahwa uang restitusi sebesar 100 miliar yang dibebankan kepada kliennya terlalu berat dan besar, mengingat Mario Dendi hanya seorang mahasiswa. Seperti diketahui, JPU menuntut uang restitusi atau kompensasi atas penderitaan yang dialami David Ozora sebagai korban sebesar 100 miliar. Kondisi fisik David yang belum tentu bisa pulih seperti sedia kala, plus kondisi mentalnya yang labil karena ingatannya belum pulih 100%, layak mendapat kompensasi yang setimpal. Mario harus bayar restitusi 100 miliar ya. Ya pada prinsipnya sih itu semua sudah ada hukumnya yang mengatur, ya. Hukum acaranya juga ada. Nanti tinggal kita lihat bagaimana hakim akan mengakomodir ya mengenai restitusi itu. Sebenarnya nggak banyak yang bisa kami tanggapi dari proses itu, selain ya kita menunggu proses hukumnya, ya. Cuman kalau misalnya kita juga harus sadar ya, karena selama ini kan selalu ada anggapan Mario ini dikatakan sudah dewasa. Oke, pada saat ini pun
Itu juga harus diterapkan. Jadi semua hartanya Mario pada akhirnya nanti yang atas nama dia ya, ya bisa jadi disita untuk dilakukan pelelangan untuk membayar restitusi itu. Tapi bukan harta dari pihak lainnya. Seperti kita ketahui sekarang Mario, sepengetahuan saya sih belum bekerja ya, dia hanya mahasiswa. Salah satu bukti bahwa kondisi psikis dan ingatan David belum pulih adalah ketidakmampuan David mengingat keluarganya sendiri. Bahkan David memanggil ayahnya Jonathan Latumahina dengan sebutan kakak. Operasi bagian otak yang dijalani David sebanyak 2 kali rupanya membutuhkan recovery yang tidak terbatas, bahkan bisa bertahun-tahun terus diobservasi. Sekarang David bisa ngomong ya? Ngomong bisa, Bisa ngomong. bisa. Tetapi tidak bisa komunikasi 2 arah ya. Jadi masih random, sekadar dia ngomong-ngomong sendiri. Ya. Belum Tadi- bisa komunikasi intens gitu. Belum bisa ya? Belum bisa. David itu mengalami eutanasia ya. Eutanasia. Amnesia yang mulia. Oh, amnesia. Eutanasia itu suntik maaf mati. ya. Oh, ya. Amnesia. Iya, Amnesia jadi lupa. iya. Wah, ini sampai sekarang ikatannya seperti apa? Paling sederhana manggil saya aja Mas. Sementara itu, usai sidang yang digelar Selasa lalu, Jonathan Latumahina yang menjadi saksi di persidangan membeberkan kejanggalan yang dirasakannya selama proses penahanan Mario Dendi di Polsek Pesanggerahan. Isu bahwa Rafael Alun, ayah Mario Dendi yang disebut-sebut sebagai penguasa Jakarta Selatan begitu kental, hingga untuk memanggil saksi pun pihak Polsek Pesanggerahan harus menggunakan mobil milik tersangka. Kemudian mobil yang sempat menghilang di Polsek Pesanggerahan, bukan cuma ngilang, sekali yang ngilang baliknya plat nomornya ganti dan yang nyetir anak di bawah umur. Yang inisialnya AG. Hal tersebut kami sampaikan ke majelis untuk dilakukan pendalaman lagi karena mencurigakannya sangat-sangat membagongkan ya kalau istilah sekarang ini. Hal di depan mata tapi menjadi seolah-olah nggak penting, itu yang tadi kita tegaskan. Artis TikTok Richa Theodore dicerca habis-habisan oleh warganet dan sejumlah selebriti lantaran dianggap melecehkan masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui konten tes kejujuran yang dibesutnya. Dalam konten itu, Richard mengaku lupa telah meninggalkan HP-nya di sebuah warung. Seperti di Create, Doni Ramadan rekannya yang merekam gambar langsung mengajak Richard kembali ke warung itu. Sekaligus mengetes kejujuran Pak Arman yang merupakan warga NTT asli. Seperti yang terlihat dalam video, sesampai di warung, HP Richard masih ada di atas tutup toples, belum bergeser sedikit pun. Bukannya berterima kasih, Richard malah menyaksikan kejujuran Pak Arman dan berlalu sambil menggerutu. Parahnya lagi, kepada rekannya Richard menyebut bahwa Pak Arman tidak 100% jujur. Richard seolah menuding Pak Arman bakal menjual HP-nya andai ia tidak kembali ke warung. Jadi Bang Riz, HP-nya ketinggalan. Di mana Bang? Di warung. Oke, kita tes kejujuran. Kalau dia nggak jujur kita gebukin. Ini beneran ya HP-nya beneran ketinggalan, udah mau jalan. Kita Kalau- lihat orang NTT jujur apa enggak. Oke, kita tes. Ini beneran nih, tes kejujuran. Karuan saja konten Richard membuat sebagian warganet dan pesohor autogeram. Ari Kriting bahkan bereaksi sangat keras, balik menuding Richard yang perlu melakukan tes kejujuran kepada diri sendiri dan keluarganya. Suami dari Indah Permatasari ini seolah menuding Richard terbiasa berpikir negatif atau berprasangka buruk, sehingga mudah menjudge orang yang telah berbuat baik kepadanya. Menurut Ari, bakti sosial Richard di NTT hanya demi konten dan pencitraan, kalau dirinya sendiri
menginjak-injak harga diri warga NTT. Buat anak-anak orang kaya yang pergi tes-tes kejujuran di NTT, saya mau bilang kamu anjing tapi saya tidak enak jadi. Karena saya ini orang yang sopan, jadi tidak usah sudah. Kamu ada hak apa untuk tes-tes orang punya kejujuran di sana? Dan kamu ada hak apa untuk bilang seorang bapak di NTT itu orang yang tidak jujur? Dia kasih kembali kau punya barang kok. Cuma kau saja yang tidak tahu bilang terima kasih. Daripada kau jauh-jauh bawa kau punya uang di sana so mau bakti sosial tapi kau injak-injak harga diri. Mending kau pakai kau punya anggaran itu untuk tes kejujuran kau punya bapak sendiri. Siapa tahu uang banyak yang dikasih ke kau itu belum tentu juga datang dari tempat yang jujur. Didukung oleh Satu Indonesia, Paguyuban Masyarakat Diaspora NTT juga siap mempolisikan Richard. Ardi Balembaut, kuasa hukum Paguyuban Masyarakat Diaspora NTT, meminta pihak kepolisian agar menindak tegas Richard karena apa yang dilakukannya termasuk pelanggaran hukum umum, sehingga tidak perlu adanya pelapor untuk menciduk Richard. Jika polisi kurang gercep menyikapi keluhan masyarakat, maka Ardi Balembaut akan melaporkan Richard atas dugaan ujaran kebencian terhadap suatu etnis. Dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE tahun 2006, Richard bisa diancam hukuman 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Halo, Richard Theodore. Saya sebagai orang NTT sangat kaget ketika beredarnya video yang sangat viral yang saya cek secara utuh ternyata sangat kontroversi dan sangat menyinggung dan melukai kami, perasaan kami sebagai orang NTT. Jadi kebetulan saya ini warga NTT diaspora yang berdomisili di Depok, Jawa Barat, yang berprofesi sebagai advokat. Saya sangat mengecam dan saya minta Anda segera mengklarifikasi dan minta maaf kepada publik NTT. Karena banyak yang sutek, beta pun nama supono di itu video yang sudah jelas, yang orang kaya mau datang pamer kebaikan di NTT. Yang nama Richard, beta mau buka suara sedikit. Karena kakak dong juga banyak yang sudah buka suara, jadi beta hanya mau omong terima kasih. Sudah datang bantu pamer kebaikan di NTT sedikit dan pulang injak-injak ke tempuh harga diri. Menyampaikan kepada publik apabila ada suatu kejahatan dan ini adalah menyangkut kepentingan publik, maka aparat kepolisian, aparat penegak hukum harus segera mengambil langkah-langkah hukum untuk memanggil yang bersangkutan karena tidak membutuhkan pengaduan. Oh ya, ini kalau Undang-Undang ITE pasal 45 dia diancam dengan minimal 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Belum ditambah dengan pasal 24 pasal Undang-Undang KUHP yang baru. Nah ini kalau akumulasi dari pasal-pasal itu kan bisa berlapis. Derasnya hujatan warganet membuat Richard stres berat dan keluarganya ikut terganggu. TikToker kelahiran Tangerang, Banten 16 November 1995 itu langsung membuat video permintaan maaf untuk masyarakat NTT dan warganet pada umumnya. Tapi benarkah Richard tidak berniat membuat konten tes kejujuran orang NTT? Jika sadar konten itu bisa menimbulkan kegaduhan, mengapa Richard membiarkan kontes tes kejujuran itu diupload ke kanal video berbagi? Richard Theodore, gue minta maaf atas segala kegaduhan yang gue timbulkan, atas segala persepsi gue menyudutkan orang-orang NTT, atas persepsi gue menyudutkan keluarganya Pak Arman, khususnya gue merasa bodoh, gue merasa malu, dan gue sangat menyesal atas segala perbuatan yang gue lakukan. Kalau boleh bercerita, gue di NTT itu dalam program untuk bangun sekolah di Lembata untuk orang-orang atau anak-anak yang terkena bencana alam, yang sekolahnya rubuh, yang gak bisa sekolah, gak ada kekurangan air bersih. Gue sama teman-teman lagi bangun program untuk bisa bangun sekolah untuk mereka. Jujur, dalam hati yang gue terdalam, gak ada niat sama sekali gue untuk bisa konten di NTT, bahkan untuk tes kejujuran orang NTT, gak ada sama sekali. Gue juga gak sadar, gue juga gak tahu bahwa video itu bakal diupload untuk as konten di TikTok. Gue juga gak menyalahkan Doni sebagai orang yang mengupload video. Gue jujur, gue mau case ini selesai, gue gak mau berlarut-larut, gue gak mau menyalahkan pihak manapun karena pure ini adalah sebuah kesalahan gue. Gue juga udah telepon Pak Asman,
Gue udah minta maaf secara pribadi, hati ke hati. Gue juga udah telepon anaknya. Jadi waktu itu Bapak malam itu. Halo, pagi Pak Asman. Pagi Pak Asman. Oh, pagi-pagi Pak. Waktu malam itu kamu ada belanja di kios Bapak. Itu ya yang barang-barang makanan lah. Sudah itu terus kamu jalan. Kamu jalan lalu naik motor. Jadi HP kamu itu ada di atas lemari itu. Saya nampak HP itu. Terus saya ambil, bawa ke pelabuhan. Tapi Bapak sudah menyeberang di laut, tengah laut sana. Saya juga pening. HP ini orangnya kamu kasih di mana? Saudara Richard, hari ini saya sampaikan bahwa Anda selain kami meminta, selain Anda untuk meminta maaf kepada warga NTT, juga harus menyerahkan diri ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saudara. Karena ini sangat meresahkan, bukan saja bagi masyarakat NTT itu sendiri, tapi bisa juga ini meresahkan bagi kelompok etis yang lain.